Tema kita pada malam ini adalah perbuatan yang dikehendaki Allah. Jadi Allah yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa, apa yang dikehendakinya pasti dilakukannya. Dalam Al-Quran surat Al-Buruj ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'alul lima yurid. Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Kata yurid yang artinya menginginkan itu juga dimaknai sebagai menghendaki atau yasha. Mencintai atau yuhibbu, dan menyenangi atau yargob. Jadi bahasa Arab itu kaya dengan kosakata. Yuridu itu semakna dengan yasha, semakna dengan yuhibbu, semakna dengan yarqabu. Perbuatan yang dikehendaki Allah adalah memberi kebaikan kepada hamba-Nya dengan memahamkan agamanya. Jadi Allah memahamkan agamanya kepada hamba-Nya, itu bagian dari kehendaknya. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man, siapa saja yuridillah bihi, yang Allah kehendaki, Allah berkehendak kepadanya, khairon, memberi kebaikan, ya. Yufaqihu fiddin, pasti dia Allah akan pahamkan orang itu dalam urusan agama. Jadi al-fiqhu fiddin, memahami agama itu adalah bukti kebaikan Allah kepada kita. Jadi kata al-khair itu luas banget. Al-khair bisa artinya al-malu, harta. Al-khair juga bisa artinya adalah al-mulku, kekuasaan. Al-khair juga bisa berarti al-ilmu atau al-fiqhu, ya. Jadi bagian dari perbuatan Allah yang berlandaskan kehendaknya itu adalah memberi kebaikan dengan memahamkan agamanya. Kemudian perbuatan yang dikehendaki Allah adalah memberi kekuatan, kemudian memberi kecukupan dan memberi perlindungan sehingga tampil sebagai pemenang siapapun lawannya. Jangankan orang munafik, jangankan orang kafir, setan sekalipun kalah kalau Allah memberikan kekuatan kepada hamba-Nya. Kemudian Allah beri kecukupan, Dia tidak akan kekurangan, tidak akan minta-minta. Dia akan berbagi kebaikan dengan yang lainnya. Kalau Allah kasih kecukupan, kemudian Allah juga kasih perlindungan sehingga hidupnya aman, hidupnya selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Itu adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Untuk siapa? Ya. Untuk hamba-Nya yang dekat dengannya dan selalu dicintai olehnya. Ya.
Jadi kalau kita mau kuat dengan kekuatan Allah, mau cukup dengan kecukupan Allah, mau aman dan selamat dengan perlindungan Allah, kuncinya berusaha untuk dekat dengannya. Dan dalam waktu yang sama berusaha agar selalu dicintai olehnya. Bagaimana caranya? Dalam hadis qudsi dijelaskan, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi semua yang diwajibkan oleh Allah itu yang dicintai oleh Allah. Kalau kita melaksanakannya berarti kita sedang berusaha mendekat kepadanya. Sholat 5 waktu, sholat wajib, memakmurkan masjid, silaturahim, itu bagian daripada yang Allah cintai, yang Allah fardukan kepada hambanya. Kalau kita melakukannya berarti kita berusaha semakin dekat dan semakin dekat dengan Allah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binafil hatta uhibba. Dan hambaku terus menerus berusaha untuk mendekatkan diri kepadaku, tidak hanya dengan yang fardu-fardu tapi juga dengan yang nawafil, yang sunat-sunat. Terus dia melakukan pendekatan kepada Allah hatta uhibahu, sampai aku mencintainya. Jadi ada yang menarik dari hadis kita sini. Kalau kita mau dekat dengan Allah, didekatkan kepada Allah, maka lakukan yang fardu-fardu. Tapi kalau kita mau didekatkan di sisi Allah, kemudian dalam waktu yang sama dicintai oleh Allah, bukan hanya yang fardu-fardu saja yang kita lakukan, ditambah dengan nawafil, ibadah pelengkapnya yang sunat-sunat. Ada zakat wajib, sedekah sunat. Ya, zakat wajib, infak sunat. Di samping zakat, kemudian sedekah dan infak. Ada haji, ada umroh, kan gitu ya. Ada salat 5 waktu, ada salat rawatib, ada salat duha, ada salat antara azan dan iqamah. Jadi kalau kita bisa melakukan yang wajib dan yang sunat, maka pertama kita akan dekat dengan Allah, didekatkan oleh Allah. Dan itu perbuatan yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih hikmahnya dekat dengan Allah? Apa sih keutamaannya dicintai oleh Allah? Kata Allah, fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Jadi sampai tua nggak budak-budak gitu. Ya, orang tambah tua tambah budak atau tambah enggak ya? Iya. Tapi kalau Allah jadikan pendengarannya menjadi pendengaran hambanya, hamba itu tetap pendengarannya itu tajam. Kemudian yang selanjutnya, wa basarahu alladzi yubsiru bihi, aku pun akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Makin tua makin terang atau makin buram? Makin buram. Tapi kalau kita selalu melaksanakan yang wajib-wajib, dilengkapi dengan yang nawafil, yang sunat-sunat, yang tatawu, maka makin tua penglihatannya makin tajam. Umar bin Khattab kan lagi khutbah Jumat, dia bisa melihat pasukan kaum muslimin sedang berperang menghadapi musuh. Khutbah Jumat sekalian jadi komandan perang. Melihat itu tajam banget itu, pendengarannya tajam banget. Kalau kita tajamnya itu melihat duit ya. Kalau Umar, ya makanya kita harus takut dengan firasat orang yang beriman katanya. Karena orang yang beriman tuh melihatnya
dengan cahaya Allah. Ya. Jadi lebih terang daripada cahaya matahari. Tajam itu penglihatannya. Kalau orang dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yadahul lati yabtishu biha. Aku pun akan menjadi tangannya yang dengannya dia menggenggam. Itu Nabi Musa satu kali nonyok mati itu orang. Ya. Gitu. Kalau Mike Tyson kan cuma KO doang ya. Ini mati sekali nonjok. Ya. Itu ada jago gulat nantang sama Nabi, nantang gulat. Ya. Satu kali dibanting oleh Nabi, KO itu. Ya. Kenapa? Karena tangannya adalah tangan Allah yang dengannya dia menggenggam. Ya. Kemudian warijlahul lati yamshi biha. Aku pun akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Ya. Jadi untuk salat berjamaah, menghadiri kajian, sejauh apapun dia bisa melangkahkan kakinya, mudah melangkahkan kakinya, ringan melangkahkan kakinya, ya. Untuk menghadiri salat berjamaah, menghadiri kajian-kajian. Sebab ya, tidak ada amalan yang bisa ya, memudahkan langkah menuju surga selain menuntut ilmu. Jadi berbahagialah kalau kita bisa hadir di majelis ilmu. Apalagi bonus orang yang menghadiri majelis ilmu adalah taman-taman yang ada di surga. Bukan hanya menikmati keindahan dan kesejukannya, tapi juga memetik buahnya. Ini luar biasa. Bahkan hadir di majelis ilmu bukan hanya dikelilingi oleh malaikat, diliputi oleh rahmat Allah, tapi semua binatang sampai ikan yang ada di lautan beristighfar, memohon ampunan kepada siapa saja yang hadir di majelis ilmu. Bahkan semua yang hadir sekarang itu disebut namanya oleh Allah di hadapan makhluknya yang didekatkan di sisinya dan dimuliakan, di absen satu persatu. Ya. Rugi kalau kita tidak hadir di majelis ilmu. Kemudian wala in sa'alani la'utiyannahu. Bukan hanya dikasih kekuatan mendengar, melihat, menggenggam dan melangkah, tapi juga apabila dia minta kepadaku, minta apa saja pasti akan aku kabulkan. Doanya mustajab itu, ya. Jadi orang yang terbiasa melaksanakan ibadah yang wajib dan yang sunat, maka minta apapun kepada Allah pasti dikasih. Kenapa? Karena didekatkan di sisinya, kemudian dicintai olehnya. Kemudian wala inista'adzani la'u'idzannahu. Dan jika dia minta perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi. Ya. Itu melawan setan, menghadapi setan. Nah, jangankan orang awam, ulama pun gak bakal bisa. Kecuali orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah itu Al-Quwwah, Al-Matin, Al-Aziz, Al-Hakim. Allah itu maha gagah, maha sempurna. Allah itu adalah maha kuat, maha kokoh. Ya. Setan tak berkutik di hadapan Allah. Jangankan di hadapan Allah, kalau kita selalu dibersamai oleh malaikat, setan enggak berani dekat. Ya. Sebelum tidur kita baca ayat kursi. Allah ngutus malaikat untuk menjaga tidur kita. Setan enggak berani dekat. Ya. Apalagi kalau kita dekat dengan Allah, kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 6 keutamaan. Ya. Orang yang selalu dekat dan dicintai Allah karena selalu peduli dengan yang diwajibkan dan juga yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbuatan yang dikehendaki Allah tidak ada yang kuasa dan perkasa menahannya. Ya.
Jadi Allah tuh maha berkehendak. Allah tuh kalau melakukan sesuatu tidak ada yang bisa menahannya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Dalam hadis ya, yang sah disebutkan karena adalah Rasulullah SAW yaqulu, beliau selalu berzikir fi duburi kulli salatin maktubatin. Setiap selesai salat fardu beliau selalu berzikir hina yusallimu, setelah salam ya. Apa zikirnya? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas diibadati selain Allah, wahdah, satu-satunya, maha esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, semua kerajaan kekuasaan punya dia. Kerajaan Indonesia, kerajaan Amerika, kerajaan manapun itu punya Allah ya. Siapapun penguasanya, kalau mau ditetapkan oleh Allah tetap, tapi kalau mau dicabut itu maka jatuh ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahul hamdu, baginya juga segala puji. Yuhyi, dia yang menghidupkan, wa yumit, dan dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salasa marrat. Itu baca 3 kali itu. Ya. Dia maha kuasa, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Dia punya kepujian, dia punya kekuasaan, dia punya kerajaan. Bahkan dia tidak ada sekutu baginya, satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain dia. Nah, setelah baca itu 3 kali, maka membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu 1 kali. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi sesuatu yang Engkau berikan ya. Dan tidak ada yang dapat memberi sesuatu yang Engkau halangi. Dan tidaklah berguna orang yang bersungguh-sungguh walaupun dia ngotot, menghabiskan tenaga, pikiran dan biaya, kalau Allah halangi tidak akan tercapai itu apa yang diinginkannya ya. Minka, daripadamu, al-jaddu, orang kesungguhan itu ya. Jadi kalau manusia serius ya melakukan kejahatan, Allah lebih serius ya untuk mengazabnya. Kalau orang sungguh-sungguh berbuat baik, Allah lebih serius untuk membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik. Itu ungkapan yang selalu kita ucapkan selepas salam. Hadisnya sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai. Kemudian perbuatan yang kehendaki adalah memberi rizki. Memberi rizki yang luas, memberi rizki yang terbatas, sampai memberi rizki yang tak terhingga, yang tidak bisa dihitung oleh matematik. Itu subsidi BBM kata Presiden Jokowi dan LPG 502 triliun. Bisa nggak ngitungnya tuh? Hutang Indonesia 7.000 triliun. Kalau dimasukkan kontainer berapa tuh ya? Itu luar biasa itu ya. Tapi Allah bisa ngasih kekayaan lebih daripada itu ya. Dan ini Allah tegaskan dalam 2 surat. Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Ada orang yang puas dengan kehidupan dunia saja. Mereka bangga, tertawa, ya, gembira dengan kehidupan dunia saja. Padahal Allah bisa meluaskan lebih luas daripada kesenangan dunia. Salat 2 rakaat ya, setelah azan subuh, sebelum salat subuh, khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya. Tapi ada orang yang lupa diri ya. Ketika Allah luaskan rizkinya ya. Dan ketika Allah batasi rizkinya, Allah alas rizkinya, Allah ukur rizkinya ya, dia putus asa.
Kadang-kala mencari rezeki dengan cara maksiat kepada Allah, korupsi, manipulasi, ya, gravitasi dan lain sebagainya. Ya. Jadi wamal hayatud dunya fil akhirah illa mata. Ya. Jadi kehidupan dunia jika dibandingkan dengan akhirat itu hanya sebatas kesenangan yang sebentar dan sedikit, nggak lama itu. Ya. Jangan sampai kita dilalaikan dan dilupakan oleh kehidupan dunia sebanyak apapun. Tapi ingat, perbuatan yang dikehendaki Allah bukan hanya sekedar meluaskan rizki dan membatasi rizki, tapi juga memberi rizki yang tak terhingga, yang tidak bisa dihitung dengan matematik. Kalau kita menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah, Allah ganti 700 kali. Tapi kalau kita menginfakkannya dengan benar, menginfakkannya dengan ikhlas, dengan tulus, maka akan Allah luaskan itu. Jadi bukan hanya sebatas materi 700 kali, tapi diluaskan. Dengan hartanya itu Allah kasih kesehatan. Dengan hartanya itu Allah kasih kekuatan. Dengan hartanya itu kasih ketaatan, kasih kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kenyamanan dan sebagainya. Ya, banyak orang yang hartanya berlimpah ruah tapi hidupnya nggak tenang. Ada nggak? Ada. Siapa tuh? Koruptor itu. Ya, nggak tenang. Walaupun tidak ketangkap polisi, tetap aja nggak tenang. Ya, takut ditangkap. Ya, bukan hanya dia, keluarganya juga malu itu. Ya. Wa narzuqu man tasya bighairi hisab. Ya. Ini pengakuan kita di hadapan Allah. Ya Allah, dan Engkaulah yang akan memberi rezeki kepada siapa saja yang Engkau kehendaki bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Ya. Sudah tidak pakai matematik lagi itu. Ya. Yang namanya Umar bin Abdurrahman bin Auf itu. Dia ahli ekonomi. Ya. Madinah yang asalnya dikuasai pasarnya oleh Yahudi, maka dalam waktu sebentar, ya, yang namanya Abdurrahman bin Auf bukan hanya jadi kaya, tapi menguasai ekonomi dan pasar Yahudi di Madinah. Jadi pasar syariat itu. Ya. Dia mencoba membeli kurma busuk supaya tidak ada yang beli. Ya. Jadi supaya rugi itu, dia beli kurma busuk sebanyak-banyaknya. Ya. Sebab jangankan dijual, dikasih juga nggak ada yang mau itu. Tapi qadarullah, Allah meluaskan rezeki dia. Begitu dia beli kurma busuk, justru pada waktu itu orang-orang lagi butuh dengan kurma busuk. Laku keras itu kurma busuk. Ya. Jadi Allah tuh gampang membolak-balikan ekonomi dunia, membolak-balikan rezeki seseorang. Ya. Tadi, ya. Jadi Abdurrahman bin Auf dia ingin, ya, agar kurmanya nggak dibeli. Tapi keinginan Allah, kehendak Allah, ya, berbeda dengan, ya, Abdurrahman bin Auf. Malah sebaliknya, kurma busuk yang dia beli sebanyak-banyaknya malah menuai untung yang lebih banyak lagi. Dan ini Allah jelaskan, ya, tadi, ya, wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Kalau Allah mau, Allah akan melakukan meluaskan rezeki orang yang dia kehendaki dengan tanpa hisab. Ya. Tidak bisa dihitung tuh rezekinya. Kemudian perbuatan yang dikehendaki Allah adalah membentuk janin dalam rahim. Jadi manusia dipantau oleh Allah, diawasi oleh Allah, dimonitor oleh Allah, bukan pada waktu di dunia saja. Sejak di alam ruh, kemudian di alam rahim. Makanya dalam surat Al-Qiyamah Allah bertanya kepada manusia, ayah sabul insanu ayutraka sudah. Apakah manusia menyangka bahwa Allah itu akan membiarkan manusia itu
berbuat semaunya, sewenang-wenang dan sebagainya. Jangankan waktu di dunia, di rahim pun dimonitor terus. Kalau tanpa monitor Allah, ya, maka janin yang ada di rahim ibu nggak bakal tumbuh dan berkembang. Tapi tumbuh dan berkembang, ya, kemudian dibentuk rupanya, ya, dibentuk tubuhnya menjadi yang sempurna sampai lahir ke dunia. Ya. Itu Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat 6 itu. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dia adalah Allah zat, ya, yang ngasih bentuk dan rupa kepada janin yang ada di dalam rahim sampai 9 bulan kurang lebih, kaifa yasha, sebagaimana dia kehendaki. Ada yang kulitnya diputihkan, kulitnya dihitamkan, dimerahkan, disawa matangkan, dan ada ya. Kemudian hidungnya dimancungkan, dipesekkan, ya. Badannya ditinggikan, dipendekkan. Itu siapa yang berbuat? Allah, dan perbuatannya adalah sesuai dengan kehendaknya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang pantas diibadati kecuali Dia. Huwal azizul hakim. Dia itu bukan hanya maha gagah, tapi juga maha bijaksana. Ya. Jadi bertindak sesuai dengan ilmu. Bayangkan langit tanpa tiang, nggak ambruk kan? Ya. Bumi, ya. Bumi ada talinya nggak? Nah, kipas ada talinya ya, bisa muter. Nah, bumi itu seperti kipas, bahkan kecepatannya itu lebih cepat daripada kipas. Tapi tidak ada yang menyangganya, nggak jatuh. Dan kita nggak merasa takut ya. Ini kecepatannya tuh luar biasa. Tapi kok kita berbaring enak saja ya. Ada gempa sedikit aja udah panik ya. Bagaimana kalau kemudian ya oleh Allah dilepaskan dari genggamannya ya. Sebab langit saja nanti oleh Allah akan dilipat dengan tangannya seperti buku dilipat oleh kita. Bayangkan langit dilipat, bagaimana nasib bintang yang ada di dalamnya, matahari dan bumi yang ada di dalamnya. Ini adalah perbuatan Allah ya, yang dikehendaki olehnya ya. Kemudian perbuatan yang dikehendaki Allah adalah mengampuni dan mengazab. Jadi kalau Allah mau, manusia yang berdosa itu diazab semuanya sampai musnah seperti kaum Ad dan Samud. Tapi kalau mau, Allah ampuni dosanya ya. Sampai sekarang Yahudi itu masih hidup ya. Itu bagian dari kehendak Allah. Kalau Allah mau, dari dulu bahwa Yahudi itu sudah dibinasakan itu ya. Tapi ternyata Yahudi berkali-kali berbuat dosa, melakukan perbuatan keji dan munkar, sampai sekarang malah masih eksis. Ya. Yahudi itu punya ciri khas, nggak punya negara, tapi hampir semua negara dikuasai oleh Yahudi. Bahkan ekonomi dunia sekarang dikuasai oleh Yahudi. Ya. Itu luar biasa. Ya. Yahudi itu. Ya. Wa faddaltukum alal alamin, kata Allah. Kalian aku kasih kelebihan, keunggulan dibandingkan dengan manusia yang lain. Ini 15 abad yang lalu difirmankan oleh Allah, tapi sekarang betul Yahudi itu masih unggul. Tapi Rasul menjelaskan menjelang kiamat Yahudi tinggal satu orang, ngumpet di balik batu, ya. Tapi batu gedek sama Yahudi itu. Nih katanya di belakang saya, bunuh saja. Ya, itu batu aja benci sama Yahudi ya. Luar biasa ya. Itu hadisnya sahih ya. Ya. Jadi fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Mau mengampuni atau menyiksa hambanya, itu kehendak Allah. Makanya fa'alun lima yurid. Ya, Allah itu Maha Kuasa untuk melakukan apa saja yang Dia kehendaki ya. Kita nggak bisa melakukan apa saja yang Dia kehendaki, yang kita kehendaki, ya. Itu. Kita 2024 pengennya presidennya siapa, tapi tidak bisa mengalahkan kehendak Allah kan? Tahu nggak 2024 nanti presidennya siapa? Nggak tahu kan? Tapi nanti yang siapapun yang dipilih itu kehendak siapa? Kehendak Allah.
Kehendak Allah mungkin karena Allah cinta sama kita, atau kehendak Allah mungkin karena Allah benci sama kita. Ya, nanti itu jadi tolak ukur apa yang kita lakukan. Ya, kadangkala apa yang kita kehendaki ya berseberangan dengan apa yang dalam kenyataannya. Ya. Kemudian perbuatan yang dikehendaki Allah adalah memberi dan mencabut kekuasaan. Ya. Jadi sekali lagi, siapapun yang berkuasa di bumi ini, mau Presiden Jokowi dan lain sebagainya, itu karena dikasih oleh Allah. Tapi siapapun yang berhenti jadi presiden, baik dengan norma atau dengan cara dilengsarkan, itu juga adalah kehendak Allah, perbuatan Allah, fa'alu lima yurid. Makanya ada doa itu. Kalau kita ingin ya, punya presiden yang benar-benar Islam, kemudian konsisten dan komitmen dengan Islam, itu ada doanya. Doanya Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 26. Qul, baca, ucapkan olehmu Muhammad, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Lagi-lagi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, King of the King, Raja di Raja, pemilik kekuasaan dan kerajaan, Engkau akan memberikan kerajaan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau pun akan mencabutnya dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau akan memuliakan orang yang Engkau kehendaki, Engkau pun akan menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Bisa jadi dikasih kerajaan untuk dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi. Contohnya Firaun, Raja Namrud, ya. Abraha dan lain sebagainya. Tapi ada yang Allah kasih kekuasaan untuk dimuliakan oleh Allah. Siapa? Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu. Ya, jadi belum tentu orang yang berkuasa itu dimuliakan oleh Allah. Justru Allah menjadikan dia penguasa untuk dihinakan, baik di dunia maupun di akhirat. Ini ya, sering kita baca kan. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya. Biyadikal khair, di tanganmu lah kebaikan. Ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Yang kita minta pertama adalah kekuasaan, kerajaan. Ya. Yang kedua apa? Kemuliaan. Yang ketiga kebaikan. Enggak banyak yang kita inginkan. Ya. Jadi mudah-mudahan Indonesia 2024 pemimpinnya adalah pemimpin yang muslim, yang dawam dan istiqomah dalam keislaman, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dimuliakan oleh Allah, baik pemimpinnya maupun rakyatnya. Kemudian diberkati dengan berbagai macam kebaikan. Kalau kita gemar berbuat baik. Makanya doanya Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu kemudahan, kemampuan, kelapangan, keringanan dalam melakukan berbagai macam kebaikan. Itu doa kita, ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, ya, perbuatan yang dikehendaki Allah adalah menunjukkan ke jalan yang lurus. Ya. Jadi kenapa kita sholat yang minimal 17 kali, 17 rakaat, maka 17 kali kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya. Apalagi ditambah rawatib 10, 12, ditambah duha, ditambah tahajud. Ya. Minimal saja kita kalau sholat fardu 17, ya. Kemudian sholat rawatib 12, kemudian sholat tahajud 11, 40 rakaat. 40 kali kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Karena kita yakin yang menunjukkan ke jalan yang lurus adalah Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha. Ya, tapi walaupun kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tetap yahdi may yasha. Allah hanya akan menunjukkan kepada orang yang ia kehendaki. Kemana? Ila siratim
mustaqim ya. Jadi hidup kita ada di wilayah masyiatullah, kehendak Allah. Hidup kita ada di wilayah iradatullah ya. Hidup kita ada dalam cinta Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang dikehendaki Allah adalah menjadikan semua mengikuti petunjuknya. Mengikuti petunjuknya semuanya ya. Tapi ternyata ada juga yang berpaling dari petunjuknya. Sebab kalau semua orang mengikuti petunjuknya, Allah jamin 4 kebaikan. Pertama aman, yang kedua bahagia, yang ketiga sukses, dan keempat selamat. Tapi ternyata cuma sedikit yang menginginkan itu. Ini sudah waktunya ya? Ya? Sudah. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada? Ya. Itu barangkali. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.